Allah, biasanya kata Ani, Besti bukan Nikita kalau gak jadi sorotan. Dan emang ada aja gebrakannya. Meski ia masih dalam rutan, namun melalui video yang beredar di sosial media, Icat, salah satu tim Nikita, mengumumkan terkait pencarian alamat dari seseorang wanita yang diduga mismatcher. Dalam video tersebut, Icat menyebut kalau wanita tersebut dicari sama Ami sambil menunjukkan Instagram Nikita yang memang terlihat memajang wajah warganet yang diduga merupakan mismatcher. Bahkan gak cuma dipajang wajahnya, Icat pun menyebut Nikita bakal kasih uang 5 juta untuk yang tahu alamat wanita tersebut, Besti. Katanya mau dikirim surat panggilan polisi. Dan setelah dicek, bener aja, dalam Instagram story Nikita terlihat ada foto wanita yang diduga mismatcher sambil diberi caption, "Minta tolong dong netizen, ada yang tahu alamat ini perempuan gak? Mau kirim surat panggilan polisi. Kalau ada yang tahu alamat lengkapnya, dikasih uang 5 juta. Lumayan kan buat pasang behel." Kalau kakak tahu alamat orang ini, kakak langsung dapat 5 jetna dari Ami ya. Silakan hubungi aku atau adminnya Ami. Storynya Nikita Mirzani loh, Dek. Ya, storynya Niki. Adminnya lagi nyari, artinya apa, lagi ada Mbak Big Book Daya sayang ya. Minta tolong dong netizen, ada yang tahu alamat ini perempuan nggak? Mau kirim surat panggilan boleh lah. Kalau ada tahu alamat, kita kasih dutrak 5 jetna. Storynya Nikita Mirzani loh, Dek. Ya, storynya Niki. Pengumuman Nikita perihal pencarian alamat berhadiahkan 5 juta untuk pengiriman surat panggilan kepolisian itu pun diduga lantaran unggahan mismatcher dalam unggahan di akun TikToknya, di mana mismatcher membahas perihal gugatan balik yang dilayangkan seorang dokter kepada influencer dengan followers belasan juta dan disebut telah melakukan tindak pemerasan, di mana gugatan tersebut senilai 504 miliar hingga ia pun mengide Besti untuk seseorang tersebut meminta kepada 2 dokter lainnya yang telah berunding katanya, serta meminta kepada followersnya lantaran ia menganggap properti dan kekayaannya gak bakal cukup bayar gugatan sebesar 504 miliar tersebut, bahkan hingga 7 turunan katanya. Viral banget nih hari ini, ada seorang influencer dengan followers sebanyak 15 juta di Instagram yang sudah melakukan tindakan pemerasan dan sudah terbukti tindakan pemerasannya sudah divonis 4 tahun penjara. Hari ini dituntut balik sama dokter yang dia peras kemarin. Dituntut berapa? 500 miliar kerugiannya, ditambah dengan 4 miliar yang diperas kemarin. Jadi kira-kira gimana nih si terpidana atau si influencer ini mau mengganti kerugian daripada dokter tersebut? 500 miliar loh. Kalau dihitung-hitung, dia mau jual rumah, rumahnya aja masih nyicil. Mau jual mobil, mau jual properti yang dia punya, kayaknya nggak bakal cukup. Nih karena saya baik, saya kasih masukan aja nih buat terpidana ya si influencer ini. Gini aja, kamu ajakin tuh 2 teman kamu yang dokter yang kemarin berunding tentang treatment orang yang sudah nggak dijual lagi di pasaran itu, ya yang mau dijadikan senjata itu loh, 2 dokter itu. Nah masing-masing kau mintain 100 miliar, 100 miliar. Soalnya kan teman kamu yang 2 dokter itu tuh lumayan tuh, yang satu nerima endorsan mulu kan dari brand kan,
sampai miliaran lagi nilai endorsannya. Satu endorsan loh nilainya miliaran. Nah yang satu lagi kan barusan bikin rumah segede gaban tuh ya, segede-gedenya gitu ya. Bener-bener orang yang punya duit. Jadi bisa nggak itu 100 miliar ya? Jadi berkurang, jadi tinggal 300 miliar kan kerugian yang harus kamu ganti. Nah 300 miliar ini boleh kamu mintakan kepada followersmu yang jumlahnya 15 juta di Instagram itu. Siapa tahu mereka baik hati nih, mereka sayang kamu. Masing-masing akun itu bisa menyumbang Rp20.000 nih buat kamu. Jadi ada donasi buat kamu sehingga kamu bisa mengganti kerugiannya. Karena kalau enggak 7 turunan pun kayaknya nggak bakal bisa ganti 500 miliar sayang. Nyala 500 miliar. Gimana? Bagus kan ideku? Baik kan aku? Nah, video warganet yang diduga mismatcher pun langsung ramai diberi rujakan oleh netizen Besti. Mulai dari menunggunya berbaju orange, mengingatkan terkait dicari oleh admin Nikita, hingga protes netizen yang gak terima kalau Nikita disebut influencer, artis katanya. Gak cuma itu aja, dalam kolom komentar videonya pun tak jarang warganet yang seraya mengingatkan kekayaan Nikita sangatlah tak sebanding dengan mismatcher yang bukan siapa-siapa. Gue tunggu muka lo pas pakai baju orange. Bentar, Nikita influencer, bukannya artis ya? Lah lu siapa? Kocak, Nikita punya usaha tambang buat ngasih makan lo 7 turunan juga dia mampu. Dicariin admin Kaniki tuh, mau ngirim surat cinta buat lo. Pret, hati-hati kalau ngomong, ntar diciduk bingung minta tolong sama siapa. Dicariin tuh sama admin Ami. Mau dikasih surat cinta woi, aman jantung kau aman. Yang seperti diketahui pada sidang mediasi gugatan PMH yang dilayangkan Nikita kepada Reza Gladys beberapa waktu lalu, Surya selaku tim kuasa hukum Reza Gladys memang menyebutkan perihal adanya gugatan balik, dan kalau Nikita sebelumnya menggugat perdata senilai 244 miliar, kubu Reza Gladys justru lebih mencengangkan dengan gugatan baliknya yang sebesar 504 miliar Besti, di mana disebut Surya 4 miliar merupakan kerugian atas adanya pemerasan dan 500 miliar merupakan kerugian yang dialami termasuk nama baik dan penurunan hasil usaha. Lalu gimana ya kubu Nikita menanggapi hal tersebut? Secara angkanya hampir 2 kali lipat dari gugatan yang diajukan Besti. Dan apa aja ya kira-kira perincian dari angka 504 miliar yang akan diajukan kubu Reza Gladys? Ini rahasia kita bersama. Kami akan mengajukan bahwa kerugian kami adalah 4M atas adanya tindakan pemerasan. Itu 4M plus ditambah ganti kerugian itu 500M. Jadi yang akan kami ajukan nanti minggu depan ada 504M. Jadi total semua itu yang kami ajukan minggu depan sebagai menanggapi proposal pihak penggugat pada siang ini. 500M itu adalah ganti kerugian imaterial. Karena 4M itu jelas angka yang telah pasti. 4M itu hasil pemerasan. Dan 500M ini adalah hasil kerugian imaterial kami. Baik itu nama baik, baik itu usaha yang menurun hasilnya. Inilah termasuk imaterial. Itu 500M. Jadi begini saya tambahkan ya. Yang pasti kan 4M-nya. Uang Dr. Reza, ya, mereka memaksa Dr. Reza memberikan uang 4M. Itulah yang pasti kerugiannya, ya. Akibat daripada peristiwa ini semua, ya, penjualan Dr. Reza itu terganggu. Aktivitasnya terganggu, banyak biaya yang dikeluarkan, ya, termasuk kerugian lainnya sebenarnya sedang dihitung. Kalau yang kami hitung kemarin itu sebenarnya secara global belum detail ya. Ini konsultan kita pakai menghitungnya, kita nggak mau bercanda menghitungnya. Itu tidak kurang daripada 544M sebenarnya. Cuma tadi sederhananya rekan saya mengatakan 504 itu hanya karena ini masih mediasi, penghitungannya juga belum selesai. Tapi kalau dikalkulasi sebenarnya tidak kurang dari 544M. Tapi masih kita lagi hitung betul ya. Nanti kita bisa paparkan perinciannya kalau media mau tahu. Nanti kita tunjukkan perinciannya. Itu ada semua perinciannya. Jadi kita nggak asal bunyi begitu ya. Ya kalau itu ada ada dasar yang rasional, ya silakan saja ya. Kami akan siap menghadapi itu. Tapi kan kami belum bisa
bicara panjang lebar karena belum ada fakta realnya. Kan kita bicara fakta ya. Iya. Tapi kalau dari Niki sendiri kerugiannya berapa sih Bang? Meminta itu Kan kalau ditanyakan apakah optimis proposal 200 miliar itu bisa dikabulkan, tanyakan kepada prinsipal para tergugat. Apakah dia punya kemampuan untuk membayar itu atau dia bersedia apa tidak? Silakan. Kalau tidak bersedia Bang. Kalau tidak bersedia. Iya, berarti Itu kan angka yang tidak main-main gitu Bang. Iya, kalau tidak bersedia ya berarti kan mediasi gagal, sehingga nanti mediator akan melakukan deadlock mediasi lanjut dalam pokok perkara. Akan lanjut ke mediasi ruang sidang ya Bang? Iya, pokok perkara ya. Oke. Karena ini masih mediasi, penghitungannya juga belum selesai. Tapi kalau dikalkulasi sebenarnya tidak kurang dari 544 M. Tapi masih kita lagi hitung betul ya. Nanti kita bisa paparkan perinciannya kalau media mau tahu. Nanti kita tunjukkan perinciannya. Itu ada semua perinciannya. Jadi kita nggak asal bunyi gitu ya. Berarti bisa dibilang bahwa lebih besar dong kerugian dari pihak Reza Gladys dibanding kita. Bagaimana Bang? Ya sudah pasti lebih banyak kerugiannya sebab Dr. Reza kan orang baik-baik, diperas, ya, memaksa uangnya dikasih, dia itu kan stres, ya sempat nama juga loh, biaya rumah sakitnya juga, ya, ketergangguan rumah tangganya, anak-anaknya juga ikut stres, itu kan harus ditangani semua, ya, kerugiannya itu lebih besar kalau mereka yang penggugat ini kan memang kelakuannya seperti ini. Jadi sebenarnya bukan dibilang rugi. Yang rugi itu kami yang tidak punya kelakuan jelek tapi mendapatkan hal seperti ini. Ya kalau yang berkelakuan jelek itu ya itu resiko, bukan kerugian namanya gitu. Ya. Nah, bicara perihal kerugian yang dialami kedua kubu nih Besti, emang bukan Nikita kalau nggak jadi perbincangan hangat warganet. Kayak baru-baru ini, konten kreator netizen Eskendol dalam unggahan di akun TikToknya terlihat membahas gugatan balik kubu Reza Gladys kepada Nikita dengan nilai 504 miliar. Dimana netizen Eskendol menduga gugatan balik RG tersebut nggak nyambung katanya. Dimana terkait nama baik dan juga omset yang dikabarkan menurun, diduga membuat netizen Eskendol jadi heran lantaran kasus tersebut menurutnya diciptakan oleh Reza sendiri, hingga perihal reputasi diduga jadi buruk dan omset menurun membuat netizen Eskendol jadi bertanya, penyebabnya itu orang lain kah atau langkah hukumnya sendiri? Kuasa hukum Reza Gladys mengatakan bahwa Reza Gladys berencana menggugat balik Nikita Mirzani dengan nominal 504 miliar rupiah. Katanya rugi karena dipaksa memberikan uang 4 miliar dan karena adanya peristiwa hukum ini ya, yang membuat nama baik serta omset Reza Gladys menurun. Tapi sahabat Cendol, kok makin dibaca gugatannya ini justru makin gak nyambung ya. Mari kita bahas pelan-pelan dengan kacamata hukum. Jadi dalam gugatan balik ini ya, atau rekovensi Reza Gladys, disebut ada dua jenis kerugian. Pertama adalah kerugian material ya, uang 4 miliar yang katanya dipaksa diserahkan ke Nikita Mirzani dan Mail. Kemudian ada kerugian imaterial, karena ada peristiwa hukum, nama baik serta omset dari Reza Gladys menurun ya, yang nilainya diklaim sampai 500 miliar rupiah. Tapi logikanya gini loh, kasus ini kan sudah lebih dulu diproses secara pidana ya. Reza Gladys adalah pelapor pidana ya dalam perkara yang vonisnya menjatuhkan hukuman ya 4 tahun penjara untuk Nikita Mirzani dan 3 tahun untuk Ismail Marzuki. Kemudian Majelis Hakim juga memerintahkan pengembalian uang sebesar 3,4 miliar rupiah dari total 4 miliar rupiah yang diserahkan Reza Gladys. Artinya secara hukum kerugian material dari si Reza ini ya sudah diakomodir melewati putusan pidana ya. Hakim sudah menilai dan menimbang ya, dari 4 miliar yang keluar 3,4 miliar layak dikembalikan. Nah, disinilah justru yang jadi anehnya ya. Kalau sudah ada putusan pidana yang inklusif ya, walaupun masih banding saat ini ya, artinya sebenarnya sudah menilai ya Majelis Hakim ya dari aspek keadilan gitu ya, kemudian aspek kerugian, kemudian aspek tanggung jawab. Lalu kenapa tiba-tiba masih mau menggugat kerugian yang sama di data coba? Itu sama aja seperti meminta 2 kali kompensasi ya atas satu peristiwa yang sama. Jadi bahasa hukumnya kayak gini, double claim, double putusan. Lebih konyol lagi ya, kalau kerugian material itu 4M ya, yang katanya karena dipaksa, maka itu menurut kacamata netizen Cendol ya, itu adalah objek pidana, bukan objek perdata.
Kalau sudah dijatuhi vonis pidana ya, seharusnya sudah selesai di ranah itu ya kan, walaupun masih banding. Jadi sahabat cendol, kalau masih mau menggugat, berarti Reza sendiri tidak konsisten dengan klaim awalnya sebagai korban pemaksaan. Lalu untuk kerugian imaterial nih yang 500 miliar, karena nama baiknya menurun hingga omsetnya juga menurun akibat kasus ini ya. Bukankah kasus ini diciptakan dari laporan pidana yang dibuat oleh Reza sendiri? Artinya ia menimbulkan peristiwa hukum yang kemudian dianggap merugikan dirinya gitu ya. Kalau begitu yang membuat kerugian reputasi itu siapa coba? Orang lain kah atau justru langkah hukumnya sendiri? Jadi sahabat cendol, dalam hukum kalau seseorang memicu peristiwa hukum lalu menuduh pihak lain menyebabkan akibat dari tindakannya sendiri ya, itu bukan logika keadilan. Itu logika menyalahkan cermin. Nah kalau mau jujur ya, kedua aspek yang diklaim Reza sebagai kerugian baik material maupun imaterial ya sudah terakomodir dan tertutup secara substantif di putusan pidana. Jadi vonis 4 tahun dan 3 tahun ya, dan perintah pengembalian 3,4 miliar adalah bentuk pemulihan bagi korban dalam sistem pidana. Jadi menggugat lagi secara perdata dengan nilai fantastis bukan langkah mencari keadilan ya, tapi upaya menggandakan rasa dirugikan agar tetap jadi pusat perhatian. Yap Besti, ternyata bukan cuma banding Nikita yang jadi episode baru nih atas perseteruannya dengan Reza Gladys, tapi gugatan balik Reza Gladys senilai 504M juga kayaknya bakal jadi episode baru. Kita lihat aja nanti Besti proses hukumnya. Secara kedua kubu intinya sama-sama merasa dirugikan. Yang pasti tunggu kabar update-nya cuma di Kata Ani Besti. Makanya jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.